Halo semuanya, kembali lagi dan seperti biasanya Mimin akan melanjutkan cerita manhwa sang tuan muda kultus iblis yang meregang nyawa akibat pengkhianatan para tetua dalam kultusnya dan dia bangkit kembali di tubuh tuan muda keluarga Tang. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan pertarungan Winwo melawan Yujin yang berakhir disebabkan kedatangan sang kepala klan yang tak lain merupakan ayah mereka. Di sela itu para hantu tetua kultus iblis meminta tuan muda mereka untuk berhati-hati karena tak menyangka jika sosok di depannya telah mencapai ketinggian seperti ini. Tak hanya para hantu itu, tetapi Wonwi sendiri merasakan hal yang sama di mana energi yang dipancarkan oleh kepala cabang sangat kuat, seakan dia bukanlah sosok yang sekedar hanya memimpin keluarga cabang. Dilihat dari manapun, ayahnya lebih kuat dari para tetua iblisnya, bahkan dia tak yakin dapat mengalahkannya dengan mudah saat menjadi tuan muda kultus iblis. Di saat yang sama kepala cabang menganggap tatapan Wonwi menunjukkan ketidakpuasannya akan pemberhentian yang dilakukannya. Jika putranya ingin mengatakan sesuatu, maka dia akan mendengarkannya, tapi tekanan aura yang diberikannya sangatlah kuat sehingga orang biasa pastinya akan merasa sesak. Meski begitu Wonwi tidak memalingkan tatapannya, bahkan mengungkapkan rasa penasarannya kenapa ayahnya ada di sini. Ucapan yang secara terang-terangan itu membuat kakaknya panik. Lalu ayahnya menanyakan apakah terdapat tempat yang dirinya tidak boleh datangi sebagai kepala keluarga cabang 9 naga. Kemudian Wonwi menjawab jika dia hanya khawatir duel yang tidak bermutu ini menodai kedua mata ayahnya. Adu bicara seperti ini dengan kepala klan membuat semua orang syok, bahkan Tagon dan rekannya mengalami hal serupa. Semua orang tahu jika kepala keluarga memiliki aura kuat yang membuat semua orang tak berani berbincang santai seperti itu. Baik Yujin dan Yukang pun tak pernah berani menatap mata ayah mereka saking segannya. Dengan wajah yang panik Yujin berbisik agar Wonwi menghentikan kelancangannya. Semua orang dibuat kebingungan dan tercengang disebabkan Wonwi dikenal sebagai anak yang terbuang, bahkan dia selalu bersembunyi dari ayahnya, tapi sekarang berubah 180 derajat. Dengan mengingat ingatannya saat menjadi tuan muda dalam kultus iblis, maka Wonwi menganggap jika Tang Hosan adalah anggota sejati klan Tang yang pantas membawa nama tersebut. Kemudian Tang Hosan berbalik sambil mengatakan jika dia hanya membuang waktunya dengan menghentikan duel yang tak menarik sama sekali. Meski begitu dia mendengar atas perubahan kepribadian Wonwi, tapi setelah melihatnya secara langsung hal itu lebih dari yang dirumorkan. Meski begitu anak yang satunya tampak mengecewakan dan menyedihkan. Padahal dia sempat berpikiran jika dia akan berguna, namun kenyataannya sangat berbeda. Yukang yang mendengar hal itu hanya bisa tertunduk disebabkan rasa malu serta rasa takut akan ayahnya dan amarah kepada Wonwi. Lalu sang kepala keluarga memanggil ketiga orang-orangnya. Tang Hosan menyebut mereka bertiga sudah lambat merespon dan menyuruhnya untuk lebih sering berlatih karena dunia tanpa perang bukan berarti hari esok akan damai pula. Di sela itu Wonwi menanyakan kenapa kakaknya terlihat murung. Yujin pun mengungkapkan jika seorang anak sudah sewajarnya ingin mendapatkan perhatian ayahnya, tapi dirinya masih lemah untuk mendapatkan hak tersebut. Namun Yujin tampak kebingungan kenapa Wonwi kesal padahal kepala keluarga sudah memperhatikannya. Tanpa sungkan Wonwi menjawab jika Tang Hosan nampaknya hanya peduli pada potensi anak-anaknya dengan langsung memperhatikan dirinya saat menunjukkan potensinya. Sementara itu Yukang yang selalu mendapatkan bantuan darinya diabaikan begitu saja saat dia tidak memuaskannya. Yujin paham jika Wonwi tidak terlalu menyukai ayahnya, tapi tidak seharusnya dia mengatakan hal tersebut. Dikarenakan duelnya sudah selesai, maka Wonwi mengajak kakaknya untuk bersenang-senang. Mereka pun segera pergi dan Yujin terlihat begitu menikmati minumannya.
Sementara itu Wonwi menanyakan apakah kakaknya tidak diberi makanan saat latihan di luar. Eugene seketika sedih mengingatnya karena dia hanya diberi rumput laut tanpa pernah merasakan daging. Di sisi lain Wonwi memikirkan orang-orang yang harus diwaspadainya saat kunjungan sang penguasa kegelapan yang tak lain sosok penting dalam sekte Tang. Semua itu disebabkan rumor yang mengatakan jika dia mencari pasukan khusus Murim yang baru seperti pasukan divisi angin liar yang sudah bubar dan sekarang ketuanya yang tak lain ayah Wonwi membentuk keluarga cabang divisi 9 naga. Jika rumor itu benar, maka akan banyak sekte di sekitar provinsi Sichuan baik untuk mencegah maupun ingin ikut andil dalam pasukan baru itu. Beberapa saat kemudian Wonwi mengangkat tangannya dan Eugene menganggap jika Wonwi memiliki teman untuk diajak minum. Hanya saja betapa terkejutnya dia saat melihat Tagon berada di sana. Siapa sangka Eugene memanggil Tagon dengan sebutan paman dan Tagon memuji atas peningkatannya yang mampu menggunakan aura pedang. Tak seperti Wonwi tapi Eugene bersikap formal dan sangat menghormati Tagon. Lalu Tagon tertawa melihat makanan dan minuman yang cukup banyak dan sedikit curiga jika Wonwi memesan semuanya atas namanya. Wonwi meminta Tagon berhenti mengatakan hal itu karena dia seakan menganggapnya sosok yang licik dan jahat. Keakraban mereka berdua membuat Eugene sangat penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia juga penasaran apakah Wonwi tidak mengetahui orang seperti apa Tagon. Walau mereka berdua belum melakukan sumpah saudara, tapi Tagon telah menyelamatkan kepala cabang bahkan diberi gelar sebagai warrior clan. Setelah mendengar hal itu maka Wonwi segera berdiri dan memanggil instrukturnya. Dia pun meminta maaf karena selama ini tidak bersikap sopan disebabkan tidak mengetahui hubungan dirinya dan ayahnya. Akan tetapi Tagon tampak merasa aneh akan perilaku seperti ini. Maka dari itu dia memarahi Eugene karena telah membuat Wonwi si licik itu bersikap menjijikan. Setelah itu Wonwi menanyakan reaksi para senior pasukan angin liar tentang penampilannya. Sambil tertawa Tagon ingin Wonwi menebaknya sendiri. Siapa sangka Wonwi dengan percaya diri mengatakan jika mereka pastinya memberikan poin penuh. Ucapan itu terdengar sangat angkuh, tapi Tagon juga tak bisa memungkirinya karena perubahan tuan mudanya benar-benar menakjubkan. Berkat duel yang dilakukannya, kini dia mendapatkan perhatian para anggota pasukan angin liar bahkan ayahnya sendiri, tapi Wonwi masih cukup khawatir tentang yang direncanakan oleh ibu tirinya. Sementara itu di tempat yang berbeda San Yeon yang merupakan ibu tirinya sedang mengunjungi suatu tempat. Laba-laba yang diberi tugas untuk mengawasinya masih mengikuti wanita itu, namun dia tak menyangka akan pergi di tempat yang jauh. Dia pun khawatir jika tuan mudanya menganggap jika dia sedang melarikan diri dan saat menemukannya maka dia pasti menghabisinya. Agar tak mendapatkan amarah tuan mudanya, maka dia harus mendapatkan informasi yang bagus dari ibu tirinya. Laba-laba ini yakin jika kuil yang disinggahi oleh San Yeon adalah tempat sosok yang mencoba meracuni tuan mudanya dengan sihir. Meskipun masih berada di luar gerbang, tapi dia dapat merasakan energi kegelapan yang begitu kuat. Saat pintu terbuka seseorang datang dan menyambut San Yeon karena masternya sudah memberitahu atas kedatangannya. Ucapan itu membuat San Yeon kagum karena masternya selalu memiliki koneksi yang luar biasa. Siapa sangka sosok yang menyambutnya adalah mayat hidup yang disebut Jiangxi dan gadis ini berada di level tingkat lanjut. San Yeon tak menyangka jika master kuil menggunakan Jiangxi tingkat lanjut yang sangat sulit dibuat sebagai seorang pelayan belaka. Sementara itu laba-laba ini dapat merasakan jika tempat ini dihuni oleh penyihir tingkat tinggi, tapi dia tak yakin dengan melaporkan hal seperti ini saja akan cukup. Dia akan masuk lebih dalam karena takut membuat tuan mudanya murka atas ketidakpuasannya terkait informasi yang diberikannya.
Di sela itu di dalam kuil tampak seseorang yang misterius dengan wujud aneh yang terus melantunkan mantra. Lalu Jiangxi-nya melaporkan jika Nyonya klan Namgun telah tiba. Penyihir ini menduga telah terjadi sesuatu sehingga istri kepala keluarga cabang klan Tang kembali ke kuil di waktu yang dekat. Tanpa basa-basi San Yeon meminta pelayannya untuk membawa peti yang sudah disiapkannya. Siapa sangka peti itu berisi puluhan perak yang sangat berharga. Sosok ini pun tertawa karena San Yeon selalu datang dengan benda yang menarik. San Yeon hanya sebatas mengenal penyihir di depannya, tapi belum mengetahui di mana dia berasal. Meski demikian dia membutuhkan bantuan dan jika berhasil memenuhi keinginannya, maka dia akan membawa peti 2 kali lipat dari saat ini. Sosok ini mengerti dan dia tak sabar lagi mendengar akan apa yang diinginkannya. Pertama dia menanyakan terkait hal awal yang diinginkannya. Penyihir ini masih mengingatnya dengan jelas di mana San Yeon ingin mencuci otak seorang anak dan hal itu seharusnya sudah dalam proses. Namun San Yeon membutuhkan racun yang lebih ampuh dan lebih cepat. Tak hanya itu dia juga ingin mengatasi sifat membangkang dari putrinya yang bisa merusak semua rencananya. Jadi dia meminta agar sosok di hadapannya menjadikan putrinya sebagai Jiangxi tingkat lanjut yang hanya menurut padanya. Permintaan itu membuat laba-laba yang menguping pembicaraan itu sangat terkejut. Dia menganggap wanita itu sudah kehilangan akal dan dia harus segera melaporkannya kepada tuan mudanya. Jika penghuni kuil ini dapat menciptakan Jiangxi tingkat lanjut sesuka hatinya, maka dia yakin tuan mudanya dalam bahaya. Seseorang yang berada di level itu pastinya takkan mungkin diatasi oleh level tuan mudanya yang sekarang ini. Saat ingin pergi tiba-tiba saja sekumpulan mata menyala dalam kegelapan. Siapa sangka laba-laba itu dicegat oleh kerumunan monster Jiangxi yang ganas. Dengan sihir yang bahkan bisa mengendalikan binatang Jiangxi membuat laba-laba ini mengetahui dari mana asal penyihir itu. Terdapat sebuah sekte yang sangat doyan akan mayat hidup dan dia juga tergabung dalam kultus iblis. Di sisi lain penyihir ini tertawa karena San Yeon memiliki sesuatu yang menempel padanya. Dia tak menyangka backingan anak haram itu adalah sosok yang bisa menggunakan sihir untuk mengendalikan hantu dan hal itu sangatlah langka. Dengan ini situasinya ternyata lebih rumit dari yang diduga oleh San Yeon dan berharap master di depannya dapat menyelesaikan masalah ini. Sosok ini mengerti dan langkah awal dia akan menangkap hama yang mengikutinya. Kemudian sesosok Jiangxi datang saat mendengar tuannya memanggilnya. Dia meminta agar Jiangxi-nya menangkap hantu yang lari sekaligus mencari tahu penyihir di belakangnya. Tanpa basa-basi lagi Jiangxi ini segera memulai perburuannya. Dia tak menyangka jika para Jiangxi binatang penjaga dalam hutan tidak bisa menangkap hama itu. Kemudian dia memanggil para antek-anteknya untuk berburu. Di sisi lain laba-laba ini merasakan kehadiran yang meremehkannya. Meski dia dapat menghindar kecepatan para Jiangxi binatang, tapi seekor Jiangxi tipe burung melesat dengan cepat ke arahnya. Kini dia berada dalam mulut Jiangxi itu dan berteriak dengan meminta tolong kepada tuan mudanya. Sementara itu pesta minum Yujin dan Wonwi telah usai. Wonwi dapat menduga jika ibu tirinya pasti akan melakukan segala cara untuk menyakitinya karena telah mempermalukan kedua anaknya. Meski begitu dia yakin jika Yujin pasti telah menyadarinya dan takkan diam begitu saja. Para hantu tetua iblis terkesan akan kebaikan hati nona muda itu meskipun dia memiliki temperamen aneh saat dalam pertarungan. Namun mereka tiba-tiba saja mendapatkan hantaman oleh tuan mudanya karena sangat berisik. Para hantu ini menganggap tuan mudanya mengalami masalah disebabkan raut wajahnya sedikit aneh. Wonwi merasa ketidaksesuaian antara tindakan dan pergerakannya saat menggunakan teknik bela diri seolah segala sesuatunya tidak selaras.
Dugaan awal dia menganggap hal ini mungkin saja disebabkan dirinya yang masih pemula dalam ilmu bela diri. Kemudian salah satu dari tetua hantu menawarkan diri untuk memeriksanya karena saat dia masih muda dirinya adalah instruktur terbaik. Setelah memeriksanya, hantu ini menyimpulkan jika keanehan yang dirasakan tuan mudanya disebabkan energi batin miliknya. Meskipun sebuah wadah menjalani latihan yang sama persis, tapi mereka tetaplah dibangun atas karakteristik berbeda tergantung pada identitas dan keluarga, bahkan sifat maupun pemahaman seseorang. Hati dan pikiran seseorang terkandung ke dalam energi batin, dan terkait tuan mudanya adalah sebuah kasus yang langka bahkan tak pernah ditemuinya. Bagaimana tidak di antara wadah energi batinnya dibangun oleh dirinya saat menjadi tuan muda kultus iblis. Tapi dengan fakta jika ketidakselarasan ini semakin mengecil, maka dia menyimpulkan jika energi batin si pemilik asli tubuh ini dan energi batin tuannya mulai menyatu. Jika hal ini terus berlangsung, maka tuan mudanya akan lebih mudah dalam mempelajari ilmu bela diri. Wonwi pun dapat merasakan adanya emosi tertentu yang dirinya sendiri sulit memahaminya, menunjukkan jika emosi itu adalah hasil dari wadahnya. Sejauh ini tetua hantu ini menganggap penyatuan sudah berjalan sebanyak 40% dan tuan mudanya harus segera menyelaraskan semuanya agar dia makin cepat berkembang. Kehidupan baru ini telah memberinya harapan baru, serta tujuan pembalasan dendam, dan Wonwi tak punya waktu bersantai. Awalnya Yujin sulit percaya adiknya telah berubah, tapi dengan melihatnya secara langsung semuanya benar-benar terjadi, bahkan dia tetap latihan saat tubuhnya masih lelah. Di sisi lain dia juga turut prihatin karena menganggap Wonwi terpaksa merubah kepribadiannya. Kini dia juga mulai membangun fondasinya sendiri untuk menarik orang-orang bersamanya. Bagaimanapun arus perubahan ini, terdapat satu hal yang pasti di mana ibunya akan sangat murka. Lalu Ki Hantu berwajah biru memberitahu jika ada sesuatu yang datang. Baik Wonwi dan para hantunya merasakan hal yang sama. Seketika Wonwi tersenyum kegirangan karena dia sudah menunggu hal ini. Dia tak menyangka musuhnya akan mengambil umpan yang disajikannya sehingga datang padanya.